Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 tertulis dalam Amsal 9 ayat 1-6. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apakah saudara sudah berbahagia dalam hidup ini? Apakah saudara sudah menemukan jalan yang benar dan yang utama pada jalan hidupmu? Hal tersebut di atas perlu kita renungkan bersama-sama dan kita jawab jujur dalam hati kita masing-masing. Karena banyak orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sungguh-sungguhnya sampai meninggalkan dunia ini. Hal ini terjadi karena sebagian besar umat manusia tidak mengetahui jalan hidup menuju kebahagiaan tersebut. Sebagian besar manusia beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah pemenuhan segala keinginan dan alat untuk mencapai kebahagiaan. Ia adalah materi atau harta, kekuasaan yang jaya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang sudah kaya, berkuasa, dan mempunyai anak keturunan yang masih banyak berhasil. Tetapi masih banyak juga yang merasa tidak bahagia. Sebagian besar lagi dari manusia itu menghabiskan waktu hidupnya untuk mencari kekayaan, kuasa, dan anak keturunan, tetapi tidak mempunyai waktu untuk mensyukuri dan menikmati hasil jerih lelahnya. Bahkan banyak manusia yang merusak kebahagiaannya karena mengejar hal-hal di atas dengan melakukan berbagai kejahatan, sehingga bukan kebahagiaan yang diperoleh tapi penyesalan dan penderitaan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tidak mengetahui jalan kehidupan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Hal ini terjadi karena manusia mengandalkan pikiran dan kemampuan sendiri. Dengan pikirannya manusia merumuskan kebahagiaan, dengan pemenuhan keinginan, dan dengan pikirannya manusia memilih jalan hidupnya sendiri. Hidup yang dipandu pikiran dan keinginan manusia tersebut telah membawa manusia itu berjalan semakin jauh dari jalan yang hidup benar, sehingga manusia itu tersesat di jalan hidup gurun dunia ini dan akhirnya kelelahan dan tidak berdaya. Manusia berusaha keras untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara menuntut ilmu dan pengetahuan, tetapi intelektual ilmu pengetahuan tidak tinggi itu tidak cukup menjadikan modal untuk menemukan arah tujuan hidup yang utama menuju kebahagiaan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dan menuntun kita menuju arah yang hidup yang benar. Untuk mengetahui hal ini tersebut, tentu kita harus berhikmat. Hikmat atau khokhmah dalam bahasa Ibrani-nya adalah jalan pengertian yang dapat diterjemahkan secara harfiah itu sebagai jalan bijak, jalan yang memberikan pengetahuan dan pertimbangan untuk membedakan hal yang baik dan jahat. Dalam pengertian lain, hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang lebih tinggi nilainya dari kemampuan intelektual yang mengatur jalan hidup manusia dan terampil, serta membawa manusia pada keberhasilan hidup untuk memuliakan Tuhan. Hanya dengan jalan itu kita beroleh hidup atau memiliki kehidupan serta dapat terus berada dalam hidup dalam Tuhan. Penulis Amsal mengingatkan kita bahwa memiliki hikmat sama halnya dengan menegakkan pilar atau tiang-tiang pada rumah, sehingga rumah itu menjadi kokoh dan kuat. Sesungguhnya hikmat itu adalah Allah sendiri. Maka barang siapa yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang berhikmat, yang mendirikan rumahnya dengan tiang yang kokoh. Bagaimana kita memperoleh hikmat tersebut? Permulaan pengetahuan dan hikmat adalah dari Tuhan. Nah, penulis Amsal ini berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus, adalah pengertian. Apabila sumber hikmat adalah Tuhan, maka supaya kita berhikmat kita harus memintanya kepada Tuhan dengan iman. Yakobus berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 5-6. Dengan iman kita memperoleh hikmat dari pengetahuan sehingga kita mampu menghadapi pencobaan dalam ketaatan kepada hukum Taurat Tuhan, dan hikmat yang dari Tuhan menuntun kita melakukan segala perbuatan yang baik. Hikmat dari Tuhan berpusat pada Tuhan itu sendiri atau teosentris. Dan segala hal yang kita lakukan, orang menerima hikmat dari Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang lain. Sebaliknya hikmat yang berasal dari dunia itu berpusat pada diri sendiri atau egosentris
Dan segala hal yang dilakukan orang yang menerima hikmat dunia dilakukan untuk menyenangkan diri sendiri. Orang demikian tidak segan mengorbankan orang lain demi kesenangan dirinya sendiri, bahkan mau melanggar hukum Tuhan. Hikmat yang dari dunia akan mementingkan diri sendiri yang menghasilkan iri hati dan kekacauan. Demikian Yakobus berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari semua anak-anak manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebaliknya hikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang dari Tuhan, akan memampukan dan menggerakkan manusia untuk hidup berdamai di dalam cinta kasih dan menghasilkan buah-buah yang baik. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama itu murni, selanjutnya pendamai, peramal, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 17-18. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita renungkan beberapa hal praktis ini dalam kehidupan kita, yaitu dari manakah hidup berasal, bagaimana kita menjalani hidup ini, dan kemana arah tujuan hidup kita. Yang pertama, hidup berasal dari Tuhan. Setiap orang percaya pasti mengaku bahwa hidupnya adalah dari Tuhan, dan hidupnya itu berada pada pemeliharaan kekuasaan Tuhan. Karena itu orang percaya mengisi dan menjalani waktu kehidupannya bukan lagi sekedar mempertahankan kehidupan sendiri, karena kita tahu hidup dan matinya adalah tergantung pada Tuhan. Orang percaya akan mengisi waktu kehidupannya dengan hal yang berguna sebagai ibadah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dia akan mau mengorbankan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang demikian akan lepas dari kekhawatiran akan kebutuhan hidup dan bebas dari rasa takut kepada kematian. Prinsip hidup orang percaya adalah hidup untuk Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kematian dipercaya sebagai keuntungan karena akan mendapatkan kehidupan kekal. Bandingkan dengan pernyataan Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Inilah hikmat yang dari atas yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi yang mempercayai dan hidupnya di dalamnya. Sebaliknya, orang yang memakai hikmat duniawi akan beranggapan bahwa hidup itu betul dari Tuhan, tetapi perjalanan hidupnya tergantung kepada diri sendiri. Orang demikian akan sibuk mencari kebutuhan dan keinginan hidup sendiri. Dan semua usaha yang dilakukan itu untuk mempertahankan hidup selama mungkin di dunia ini, dan untuk memuaskan keinginannya. Akibatnya, orang yang demikian selalu merasa lapar dan haus dalam kehidupan. Orang demikian tidak akan pernah berbahagia karena selalu merasa kekurangan. Lebih daripada itu, dia akan selalu senantiasa khawatir akan hidupnya dan selalu dikejar rasa takut menghadapi kematian. Yang kedua, bagaimana menjalani hidup ini? Orang percaya akan menjalani hidupnya sebagai ibadah kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang diperbuat untuk Tuhan, bukan semata untuk manusia. Karena itu, panduan hidupnya adalah firman Tuhan. Artinya berdasarkan firman Tuhan, yaitu dengan beriman, yaitu dengan merendahkan diri, mengasihi dan berkorban bagi sesama. Dan tentu di dalamnya ada pengampunan. Bahkan dia setia dan konsisten dalam kehidupan. Yang ketiga, kemana ke arah tujuan hidup kita? Pengkhotbah mengatakan bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Demikian halnya dengan hidup kita. Walaupun waktu hidup kita nggak tahu kemana tujuan akhir hidup kita, orang percaya itu sudah menerima hikmat dari Tuhan, mengetahui bahwa tujuan akhir hidupnya adalah Yerusalem baru. Karena itu segala sesuatu yang karena itu sepanjang hidupnya dia akan menerima roti hidup itu dan menerima air kehidupan. Orang demikian yang berbahagia karena tidak akan lapar dan haus lagi karena semua keinginan dunia. Orang yang percaya demikian akan mau bahkan mengorbankan hidupnya di dunia demi memperoleh hidup yang kekal. Orang demikian akan bebas dari belenggu perbudakan keinginan dan dosa, sehingga selalu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian akan mendapatkan kebahagiaan sempurna. Justru sebaliknya, orang yang dipimpin oleh dunia ini akan berusaha untuk memperoleh sebanyak-banyaknya yang di dunia ini. Dia berusaha mencari kesenangan sendiri dan memuaskan semua keinginannya.
Orang yang demikian sesungguhnya adalah orang yang paling susah dan lelah dalam kehidupan. Orang yang demikian akan selalu lapar dan kehausan sepanjang hidupnya. Dia akan tersesat dan kelelahan di gurun dunia dan akhirnya akan mati sia-sia tanpa pernah sampai ke tujuan akhir hidup yang mulia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mintalah hikmat yang dari Tuhan dan buanglah hikmat dunia yang adalah kebodohan, supaya kita bijaksana menjalani hidup ini, supaya kita berbahagia di dunia ini dan akhirnya sampai pada kebahagiaan yang sempurna dan tujuan akhir hidup kita, yaitu memperoleh hidup yang kekal, Yerusalem yang baru, yaitu surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dan memelihara kehidupan kita. Tetaplah meminta hikmat dari Tuhan. Amin.